Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak apa jika Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka telah dilimpahkan dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang mendekat mereka ketika kedinginan, supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Perahu itu kudapatkan beberapa mil dari sini. Dan dengan dibantu Pak Nyoman, aku membawa perahu itu hingga sampai ke tempat ini. Dan dengan perahu itu, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin akan pergi. Jauh sekali. Oh, mungkin sekarang diam-diam kalian bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru, di kampung Maya itu. Aku mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian menjawab pesanku. Tapi tak apa, mungkin aku memang bukan teman yang asyik. Aku introvert, kutu buku, tak pernah update soal-soal kekinian yang biasa menjadi keseharian kalian di kampung Maya itu. Itulah mengapa aku menyisir ke daerah pantai ini hingga aku menemukan ide sederhana. Membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar menuju Gaza. Tapi pada saat perahu itu kutampilkan di akun media sosial, menawari siapa saja yang mau berlayar denganku, kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Begini kata kalian, Mbak, lo mau pakai perahu itu buat berlayar? Perahu itu dipakai buat mancing aja jebol, gimana mau dipakai buat berlayar? Kasian deh lo, hidup di zaman teknologi, tapi jiwa masih nenek moyangku seorang pelaut. Cie, pelaut. Lo jadi pelawak. Lo tuh gak lucu. Ya, begitu kalian menanggapi ajakanku. Aku hampir saja merasa memang sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam,
Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin, teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku di perahu ini. Saat itu aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana, bermula dari hobiku bermain game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul begitu saja terhadap nasib anak-anak korban perang di Gaza. Aku mengajak mereka berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Hanya, bagaimana kalau kita mengumpulkan tanah, atau bahan, atau pakaian, atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Meilin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu itu akan kita sebarluaskan di seluruh akun media sosial. Ide Joshua itu langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajak kami membiasakan diri, makan secukupnya, dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sementara Christine menyarankan agar kami menulis surat, mengadu pada Tuhan, dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sementara aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Lihat, di perahu ini sudah kami kumpulkan seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil dan gereja, benda-benda peninggalan dari masa kecil yang masih tersimpan, apa saja. Kami mengumpulkannya hari demi hari dari siapa saja yang mau melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Mungkin kami hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi dengan cara ini, dan memang hanya ini yang bisa kami lakukan untuk mengatakan cinta dan sayang kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza, atau yang kini sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk karatan mereka, berebut bubur dingin di panci-panci yang telah remuk oleh sepatu serdadu. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu itu sudah kuperiksa seluruhnya. Semuanya aman. Aku juga sudah membawa air suci dari pura pesananmu. Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Sini. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos, dan ini sisanya akan kita bawa bersama perahu ini. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku, aku tak membawa ketapelmu. Aku pikir kita tak akan membutuhkannya lagi. Tak ada siapapun yang harus kau hadang dengan senjata batumu itu. Kita akan berada di tengah laut, menyaksikan matahari terbit dan tenggelam, langit bersih, bintang-bintang di hamparan gelap malam. Kalian pasti akan menyukainya. Kau bisa melukis malam, Harun. Sementara Ali akan mengaji, menjaga kita dari segala hal yang buruk dan jahat. Ya kan Ali, Harun? Oi Butet, Horas bah, rindu kali awak denganmu. Lama tak dengar kau bernyanyi. Masih saja berlagak macam penyanyi rock and roll kau rupanya. Oh ya, tugas kau dalam perjalanan ini adalah bernyanyi. Tiap kali kau melihat kami bosan dan rindu dengan kampung halaman, kau harus bernyanyi. Gimana, semangat kan kau? Halo, terus dulu kita. Meilin, ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kami? Mei, kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengurus kebutuhan sehari-hari kami? Kami tak ada yang pandai manajemen, apalagi akuntansi. Mei, siapa yang akan mewakili kami kalau tiba-tiba ada orang asing yang menghampiri kami dan menanyakan ini itu? Cuman kau yang menguasai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia. Ikut ya, Mei. Apa? Kau akan ikut dengan orang tuamu ke Australia?
Meilin adalah sahabatku yang menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena leukemia. Ia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Pak Nyoman adalah ayahnya yang memberikan perahu itu untukku. Butet juga sudah tak ada. Ia menjadi korban saat terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali, Harun, keduanya kutemui saat Olimpiade Matematika untuk siswa sekolah dasar. Setahun setelah mereka pulang ke negaranya, aku sempat melihat mereka tertangkap kamera dalam berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku yang mungkin tak akan pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi mereka selalu hidup dalam benakku, dalam hatiku. Mereka tersembunyi dalam catatan kelam. Dan kini, di Gaza, setiap jam, bahkan setiap menit selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Hari ini, aku sudah menuliskan surat terakhirku untuk mereka. Dan setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ke Gaza agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan dadaku ke Gaza agar aku bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang takkan pernah habis agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian bertanya namaku siapa? Namaku Nusantara.